Halo Susamen, jadi pada video kali ini aku ingin berbagi informasi sedikit pengalaman kepada teman-teman mengenai bahasa Jerman Deutsch Level B2 ya. Karena sebagai Pflegefachmann atau Pflegefachfrau, khususnya kita perawat dari Indonesia yang akan melakukan Anerkennung di setiap Bundesland als Pflegefachkraft di Jerman, tentunya B2 niveau Deutsch ini merupakan salah satu syarat basic ya, syarat utama untuk bisa mengajukan Anerkennung untuk mendapatkan Urkunde sebagai Pflegefachkraft. Dan tentunya memang ini menjadi satu bagian dari program, baik itu teman-teman yang ikut program dari pemerintah untuk Anerkennungnya, atau mungkin lewat agen, atau mungkin juga lewat secara mandiri. Itu pasti sudah teman-teman persiapkan. Nah, aku izin bagi pengalaman aku pribadi. Dan kalau di case aku saat itu, aku memang di Indonesia mempersiapkan dokumen, kemudian juga mempersiapkan bahasa Jerman, tapi sampai level B1 ya. Aku ujiannya itu di Kota Institut tahun 2024 awal saat itu. Jadi secara resmi, secara official aku mengikuti kursus Deutsch itu ya terakhir di yang dari level A1 sampai level B1. Jadi saat itu aja. Setelah itu aku datang ke Jerman, tiba di Jerman Januari 2025, kemudian mengikuti proses persiapan adaptasi, mulai langsung bekerja saat itu di Altenheim. Dan memang saat itu untuk Vorbereitung-Kurs untuk Kennisprüfungnya itu dimulai per bulan Agustus 2025. Jadi sekitar 8 bulan sebelum 8 bulan setelahnya, setelah aku tiba maksudnya kan. Dan dari 8 bulan itu, dari bulan ke-8, bulan ke Agustus sampai Januari 2026 itu ujian Kennisprüfung, dan puji Tuhan aku lulus saat itu. Jadi kita dari ber-16 ya, ber-16 yang lulus itu cuma 3 orang dari 16 teilnehmer yang lulus cuma 3 orang, termasuk aku dan orang lainnya. Dan yang lebih uniknya lagi teman-teman, dari semua teilnehmer itu ternyata cuma aku yang masih punya B1. Yang lain itu sudah level B2. Mereka udah punya sertifikat B2, tapi aku udah enggak. Aku punya B1 aja gitu loh. Jadi saat itu pun, saat kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tuh kayak mereka kaget, emang iya Maxi kamu cuma punya B1 gitu kan. Jadi ternyata untuk Kennisprüfung ada beberapa Schule yang tidak mewajibkan B2 sebenarnya. Nah, B2 ini nanti kita pergunakan saat nanti teman-teman akan mengajukan Anerkennungsverfahren ke Bundesland. Jadi nanti beserta surat keterangan kepolisian, surat kesehatan dari Hausarzt, dan juga ada Bescheinigung dari Schule kalau teman-teman lulus Kennisprüfung dan B2 sertifikat. Di sini bisa dari OSD, TELS, GTZ, dan B2 Beruf. Dan aku di sini yang aku pakai B2 Pflege. Jadi di Jerman itu ada formasi ujian TELS itu yang memang dia mengikuti format B1, B2 Pflege. Jadi nanti Ergebnisnya itu teman-teman bisa dapat entah nanti B1 Pflege atau B2 Pflege, tergantung. Nanti ada beberapa komponen yang diujikan. Kalau di TELS B1 B2 Pflege itu model ujiannya dia ada 3 bagian. Yang pertama Lesen, Hören, dan Sprachbaustein, itu jadi satu penilaian. Lalu ada Schreiben dan ada Sprechen. Jadi kalau untuk minimal level B2 di B1 B2 Pflege ini, setiap bagian Sprechen itu minimal B2. Jadi gini, jadi nanti teman-teman bisa deh kalau teman-teman mau cari lebih dalam atau ingin tahu lebih dalam tentang B1 B2 Pflege, itu bisa coba lebih ke dilihat dari proporsi dan kriteria penilaian untuk B2 atau B1-nya gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, di sini teman-teman apa yang mau aku bagikan, mungkin ada banyak kasus ya. Karena menurut aku, dari aku Januari tiba di Jerman sampai bulan Agustus aku memulai Vorbereitung Kurs, itu aku ngerasa aku cuma bukan belajar tentang sistem kesehatan di Jerman, bukan cuma belajar tentang proses keperawatan saat sambil bekerja di Altenheim, bukan cuma tentang belajar tentang Grundpflege dan segala macam, tapi aku juga belajar tentang bahasa dan berkomunikasi gitu. Jadi ternyata tanpa aku sadari, selama 8 bulan bahkan sampai sekitar 1 tahun aku mengikuti Vorbereitung Kurs, persiapan untuk Kennisprüfung, ternyata memang apa ya,
komunikasi keseharian di Jerman itu sangat membantu. Bahkan aku tidak ada kursus B2 sama sekali sebelum mengambil yang ujian B1 B2 ini. Aku nggak ada ikut kursus bahasa Jerman level B2. Kenapa? Karena memang ada beberapa gramatik yang memang masih kebawa dari B1 di Goethe Institute saat itu, dan sedikitnya aku tambah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memang udah paham kayak jenis-jenis misalkan kalimat pasif, relatif ses dan segala macam, itu tuh pasti kayak teman-teman juga secara tidak sadar akan langsung banyak belajar dan mengulang. Jadi menurut aku ya sebenarnya keberadaan kursus B2 ini menurut aku bukan sesuatu yang wajib ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman aktif dan teman-teman bisa otodidak belajar untuk meningkatkan dari B1 ke B2, pasti kayak basic dari B1 tuh kepake banget kok sebenarnya gitu. Dan aku lulus dengan B2 Pflege, dan menurut aku dari sini tuh aku renungkan gitu, oh ternyata bukan hanya tentang fokus belajar gramatik, tapi bagaimana kita juga punya waktu yang cukup, punya pengalaman pribadi dalam berkomunikasi di situasi nyata di Jerman. Makanya coba teman-teman lihat, misalkan teman-teman yang ada teman yang baru datang ke Jerman tapi dengan B2 langsung dari Indo, dengan teman-teman yang entah dari AA, A2 atau B1 dari Indo tapi ke Jerman setahun atau 1,5 tahun dan langsung bekerja, langsung berkomunikasi. Coba teman-teman bandingkan gimana mereka berkomunikasi. Pasti expression yang teman-teman udah pernah ke Jerman duluan dengan basic AA, A2 atau B1 pasti lebih bagus daripada yang bukan pasti tapi lebih cenderung lebih pede lah ngomongnya gitu ya. Meskipun gramatika sendiri masih agak sedikit ada yang salah, tapi mereka pede dan orang ngerti apa yang mereka omongin gitu. Nah inilah yang sebenarnya yang kita dapatkan ketika memang kita sudah punya waktu yang cukup membuat pengalaman untuk berkomunikasi secara langsung di Jerman gitu. Makanya kalau mengingat untuk tentang B2 sendiri, sebenarnya kita sebagai perawat-perawat yang mau anak kandung maupun Ausbildung pasti memang ini menjadi salah satu target yang harus kita penuhi sebenarnya. Makanya ya untuk kursus atau mungkin mau pribadi itu terserah teman-teman, tapi yang lebih terpenting adalah saat di dunia nyata di Pflege, karena kan ya kita berinteraksinya dengan orang-orang Jerman, Hausarzt-nya mayoritas Jerman ya kan, dan mereka berbicara auf Deutsch tapi dengan aksen yang betul-betul beragam. Kadang ada yang ngomongnya cepat juga. Makanya di situ sebagai Pflegefachkraft memang kita perlu untuk bisa lebih jeli dalam Horverstehen, misalkan kita mendengar dengan begitu jeli, tepat dan akurat, dan juga memahami informasi dan meneruskan informasi untuk kebutuhan perawatan di Jerman. Nanti terserah mau di area apapun. Intinya itu tadi, makanya untuk teman-teman yang akan berangkat ke Jerman, baik yang anak kandung khususnya yang perawat ya, belajar bahasa Jerman, aku rekomendasi untuk tidak hanya berfokus pada gramatik yang secara tertulis secara buku saja, tapi coba diaplikasikan, coba diulang, ngomong sendiri nggak apa-apa, latihan di rumah kalau memang masih di Indonesia, latihan supaya lidah kita, otak kita itu memang terbiasa dengan kata-kata atau pelafalan dari bahasa Jerman itu sendiri, karena pasti ini sangat ngebantu, apalagi kalau teman-teman dari Indonesia sudah persiapannya bagus, datang ke Jerman langsung kerja sebagai perawat, berkomunikasi dengan pasien-pasien di Jerman, tentunya ini akan menjadi satu kemudahan untuk teman-teman untuk bisa melalui proses atau menjalankan proses anak kandungnya, ujian Kenntnisprüfung, dan menjadi Pflegefachkraft di Jerman. So, itu tips dari aku, tetap terus latih Deutsch-nya, latih expression-nya, semoga teman-teman bisa segera ke Jerman, dan yang sudah di Jerman semoga bisa lancar proses anak kandungnya atau Ausbildungnya dan menjadi Pflegefachkraft yang profesional untuk bekerja di Jerman. So, auf Wiedersehen. Tschüss.